Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kemudahan di setiap urusan kalian. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat datang juga yang mungkin baru bergabung, yang baru ngeliatin video saya. Semoga video saya bermanfaat buat kalian. Karena tujuan saya membuat video-video di channel YouTube ini supaya banyak mendapatkan manfaat serta kebaikan dari video-video yang saya buat. Baiklah, di video kali ini saya mau sharing, saya mau cerita tentang batas itu bukan di takdir tapi di pikiranmu. Kadang kita menahan diri bukan karena kita nggak punya potensi, tapi karena diam-diam kita percaya bahwa kita memang nggak pantas untuk lebih. Itulah yang disebut limiting belief, keyakinan yang terbentuk dari pengalaman, luka, atau ucapan orang lain yang akhirnya membuat kita percaya bahwa ada batas yang nggak bisa kita lewati, bahwa ada mimpi yang terlalu tinggi dan ada doa yang terlalu mustahil. Padahal bukan Allah yang membatasi kita, tapi pikiran kita sendiri yang tanpa sadar mulai ragu bahkan saat berdoa. Hari ini kita bahas tentang limiting belief dan bagaimana membungkam suara-suara yang membatasi itu lalu menggantinya dengan prasangka baik pada Allah. Prasangka yang bisa membuka pintu keajaiban bahkan untuk semua doa-doa yang terasa tidak realistis. Limiting belief bukan cuma soal percaya pada diri sendiri, tapi juga tentang sejauh mana kita percaya pada kekuatan Allah. Jadi saat kamu bilang, aku nggak mungkin bisa sampai ke sana, impian ini terlalu mustahil, impian ini terlalu tinggi. Sama orang bilang kalau impian ini tidak realistis. Padahal kalau Allah yang bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka 1000 orang pun yang menghalangi kamu untuk mencapai impianmu itu tidak ada apa-apanya, karena Allah sendiri yang akan mewujudkannya. Dan Allah adalah pemilik kekuatan tertinggi di muka bumi ini. Berprasangka baik pada Allah itu artinya kita berani berharap. Bahkan saat logika bilang nggak mungkin berani berdoa, meski kita belum tahu caranya. Karena kita tahu, kita meminta pada Tuhan yang maha besar. Tuhan yang menciptakan langit kokoh tanpa tiang, Tuhan yang mengubah siang menjadi malam dengan begitu mudahnya. Jadi, apa yang harus dikhawatirkan? Limiting belief sering bikin kita berpikir kayaknya ini cuma angan-angan deh. Padahal banyak hal besar di dunia ini justru lahir dari doa yang awalnya dianggap tidak realistis. Dan aku paham banget kalau limiting belief ini bisa jadi sudah tertanam sejak kita masih kecil, karena pola yang berulang yang kita jalani setiap harinya. Belum lagi orang-orang di sekitar kita mungkin punya pemahaman yang sama, mungkin punya limiting belief yang sama, sehingga membuat kita takut untuk bermimpi, takut untuk memulai, takut untuk punya impian. Karena kita menjadikan lingkungan itu sebagai standar untuk hidup kita, dan kita paham benar kalau kita punya impian, kalau kita punya mimpi, dan itu tidak sesuai dengan standar yang dibuat oleh lingkungan kita. Maka sudah jelas respon yang akan kita dapatkan adalah respon negatif. Dan aku relate banget karena aku pernah ada di posisi ini. Makanya aku membahas ini di konten aku untuk membongkar dinding limiting belief yang tanpa standar selama ini ternyata sudah ada di dalam diri kita. Cara paling sederhana untuk mendeteksi apakah kita punya limiting belief adalah saat kita punya impian yang besar, terus kita hanya bisa bilang dalam hati, kayaknya ini cuma angan-angan deh. Padahal banyak hal besar di dunia ini justru lahir dari doa yang awalnya dianggap tidak realistis. Kalau aku lihat ke belakang, semua yang aku punya sekarang, pekerjaan ini, hidup yang seperti hari ini, bahkan ruangan kerja tempat aku duduk sekarang, dulu cuma hayalan. Dulu aku anggap tidak realistis. Dulu adalah impian yang tidak berani aku ungkapkan ke orang-orang. Tempat kerja yang dulu hanya ada di kepala, yang hanya ada di angan-angan, sekarang jadi nyata. Dan progres dari tahun ke tahun itu terekam dalam setiap konten yang aku buat. Karena kalau kalian perhatikan konten-konten aku di Instagram ataupun di YouTube, channel ini yang 4 tahun lalu, ada perubahan dari segi kualitas kameranya.
segi kualitas videonya, ada perubahan dari meja yang aku pakai untuk konten, dan ada banyak hal yang akhirnya bisa berprogres sampai saat ini. Kalau dari dulu aku tidak membongkar semua batas limiting belief aku, mungkin aku tidak akan pernah sampai sini, dan aku masih di tempat kerja yang lama, dan mungkin aku masih mengeluh dengan hal yang sama setiap harinya. Dan yang aku pelajari, ternyata berprasangka baik pada Allah, membongkar limiting belief juga butuh untuk dilatih, butuh untuk dipaksa, butuh untuk kita sadari bahwa semua itu berproses. Aku tahu ini akan terdengar sederhana, tapi salah satu hal yang paling kuat yang aku lakukan dulu adalah memberi afirmasi positif ke diri sendiri setiap hari dan terus berdoa pada Allah. Aku bilang sama Allah tentang limiting belief ini, tentang semua ketakutan aku, tentang semua rasa khawatir, rasa ragu aku, dan aku minta sama Allah untuk digantikan dengan ketenangan, dengan prasangka baik pada Allah, dengan keyakinan 1000% pada Allah. Tahu tidak kenapa limiting belief itu berbahaya? Karena takut kecewa, takut dikatain halu, dan yang paling membuat ini bahaya karena limiting belief itu adalah was-was setan. Setan tahu kalau manusia itu akan menjadi sangat powerful kalau kita punya keyakinan 1000% pada Allah. Kalau kita berprasangka baik pada Allah, maka tugasnya adalah untuk membisikkan was-was kepada kita. Rasa takut, rasa khawatir, itu semuanya datang dari setan. Dan sudah menjadi tugas kita untuk melawan was-was setan itu dengan mempertebal iman, memperkuat iman. Dan iman itu bertumbuh dari keberanian untuk berharap. Karena Allah sendiri yang bilang, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi, kalau kamu terus-terus berpikir kalau Allah tidak akan mengabulkan itu, maka itu yang akan terjadi. Tapi kalau kamu berpikir Allah Maha Baik, kamu yakin sama Allah bahwa semuanya itu sudah digenggam oleh Allah dan akan dikabulkan dengan bentuk terbaiknya, maka itu juga yang insya Allah akan terjadi padamu. Ganti kata gimana caranya dengan kata Allah Maha Mampu. Saat kamu ragu, jangan fokus ke kemampuan diri kamu. Fokuslah pada siapa yang kamu minta tolong, yaitu Allah. Jadi, kalau kamu ragu pada dirimu sendiri, maka lupakan itu semua dan bawa ke dalam doa dan gantungkan semuanya sama Allah. Ganti point of view kamu. Jangan lihat dari sisi kamu, dari diri kamu yang tidak mampu, tapi lihat dari Allah bahwa Allah Maha Mampu. Allah Maha Mengabulkan. Yang kedua, scripting dan visualisasi. Bentuk doa yang aktif, tulis impianmu seolah-olah itu sudah terjadi. Bayangkan kamu sudah ada di posisi itu, bukan buat halu, tapi untuk mendidik pikiran agar sejalan dengan iman. Nah, kalau kamu masih kesulitan untuk scripting, untuk visualisasi tentang impian-impian kamu, tentang kehidupan yang kamu impikan, aku sarankan untuk mulai dengan gratitude journal dulu, yaitu rasa syukur kamu setiap harinya. Mulai dari apapun yang kamu rasakan, udara yang kamu hirup, makanan yang kamu makan, tempat tidur yang kamu pakai untuk tidur, rumah untuk berlindung, kamar untuk istirahat. Setiap hari tulis rasa syukur kamu meskipun hanya sebaris. Jadikan ini sebagai habit kamu dan kalau bisa setiap hari tulis rasa syukur yang berbeda-beda. Paksa otak kamu untuk memikirkan kembali apa saja nikmat-nikmat Allah yang sudah kamu nikmati tapi jarang kamu syukuri. Ketiga, gantilah kalimat pembatas dengan afirmasi iman. Daripada berkata, aku nggak mungkin, mulailah berkata, aku memang belum tahu caranya, tapi Allah Maha Tahu. Aku yakin Allah Maha Mendengarkan, Allah Maha Mengabulkan. Impian ini mungkin terlihat besar bagiku, tapi bagi Allah ini sangat mudah untuk diwujudkan. Yang keempat,
Kumpulkan bukti bahwa Allah Maha Mampu. Meskipun kita sangat tahu bahwa Allah itu Maha Besar, Maha Luar Biasa, tapi sebagai manusia yang punya banyak pertanyaan, yang punya banyak rasa penasaran, ayo coba kamu kumpulkan semua bukti. Luangkan waktu untuk mengingat-ingat kembali hal-hal yang Allah berikan padamu, tapi jarang untuk kamu syukuri. Lihat kembali hidupmu ke belakang. Pasti ada doa-doa yang dulu kamu anggap mustahil, tapi kini sudah menjadi nyata, dan jadikan itu sebagai pengingat bahwa kamu boleh untuk bermimpi yang besar. Dan teman-teman, aku sangat menyarankan kita untuk tetap belajar, perbanyak ilmu tauhid juga, perbanyak juga belajar kisah-kisah sejarah dalam Islam. Karena menurutku ini sangat penting banget. Dan ini juga bisa menumbuhkan prasangka baik kita pada Allah. Untuk kamu yang masih takut untuk punya impian, please berhenti membatasi diri. Karena itu juga bisa berarti kamu sedang membatasi kuasa Allah. Padahal kuasa Allah itu tanpa batas. Yang terbatas cuma pikiran kita. Jadi mulai hari ini beranilah berdoa yang besar. Beranilah percaya bahwa kamu pantas mendapatkan semua hal-hal luar biasa yang pernah kamu impikan. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu punya Tuhan yang maha hebat. Dan ketika kamu mulai percaya, kamu akan melihat satu persatu pintu terbuka dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Impian-impian yang selama ini kamu langitkan datang padamu dengan bentuk terbaiknya. Dan insya Allah, kamu akan mendapati diri kamu dengan tangisan penuh haru, bersyukur atas semua doa-doa yang selama ini kamu langitkan sudah menjadi nyata. Kalau kamu pernah mengalami keajaiban doa yang dulu kamu anggap tidak realistis, tapi sekarang sudah terkabul, tulis di kolom komentar ya. Karena mungkin kamu adalah penguat untuk hati-hati yang sedang berjuang hari ini. Sekian dulu sharing saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.